Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program doa. Dan kita tahu doa itu sesuatu nafas kehidupan bagi orang percaya. Dan doa itu adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan doa, tapi bukan berarti kita mengabaikan firman Allah. Justru kita ini bicara dengan Tuhan melalui doa, Tuhan bicara kepada kita melalui berbagai macam hal, terlebih terutama adalah firman Tuhan. Jadi kita tetap berdoa dan kita tetap membaca firman supaya di dalam doa kita menghasilkan sesuatu karena ada iman yang mendasari di dalam doa itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Engkau sucikan, Engkau bersihkan setiap hati pikiran kami, layakkan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau urapi doa kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas segala doa kami. Segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan singkirkan dari hadapan Tuhan. Engkau ampunilah kami semuanya, supaya penyakit kami boleh disembuhkan, supaya hidup kami Tuhan boleh penuh dengan damai sejahtera dan kasih dan sukacita, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami Tuhan menemukan harapan dan juga masa depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kita tahu siapakah Musa itu? Musa itu adalah seorang anak dari Israel yang kemudian terpaksa dibuang di sungai Nil karena ancaman dari Raja Firaun bahwa anak-anak Israel yang laki-laki akan dibunuh. Nah, itulah Musa kemudian diambil oleh putri Firaun dan kemudian dia menjadi salah satu pangeran. Namun satu hari dia tahu kalau dirinya adalah orang Israel, maka dia mulai membela Israel dan memukul mati seorang pasukan daripada Mesir. Sehingga dia melarikan diri di satu tempat dan kemudian dia berjumpa dengan istrinya dan kemudian Sipora dan kemudian dia tinggal di Midian. Di Midian itu selama 40 tahun dia mengembalakan kambing dan domba. Karena sejak saat itu saudara dia sudah menghabiskan waktu kurang lebih 40 tahun di Mesir dan 40 tahun juga di Midian. Pas 40 tahun berarti usia Musa 80 tahun, Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir. Tetapi Musa tidak berani. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh, aku telah menampakkan diri kepadamu, pergilah, katakan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti yang telah 400 tahun sebelumnya yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Bahwa nanti keturunan Abraham akan ada satu negeri untuk menjadi budak dan akan dibawa kembali, yaitulah Musa yang membawanya. Tapi Musa tidak punya keberanian sehingga akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat.
lemparkan. Maka waktu dilemparkan menjadi ular. Musa takut mau lari saudara. Tetapi Tuhan berkata, kemudian jangan takut, peganglah ekornya. Waktu dipegang ekornya, kemudian dia menjadi tongkat kembali. Setelah itu Tuhan berkata, masukkanlah tanganmu ke dalam sakumu, bajumu. Waktu dimasukkan dan dikeluarkan menjadi kusta. Ya, putih seperti salju. Masukkan kembali, masukkan, kemudian menjadi normal kembali. Inilah tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi saudara lihat ini, bagi Tuhan, mukjizat, berkat, sumber, semuanya itu tidak jauh. Apa yang ada di tangan kita? Musa hanya mempunyai tongkat, tapi itu cukup. Musa mungkin tangannya kosong, tidak ada apa-apa. Tapi ketika dimasukkan, bisa berubah. Dimasukkan, bisa berubah. Mungkin saudara hari ini engkau tanganmu atau badanmu mungkin seperti kena penyakit, masalah, persoalan. Ingat, mukjizat kesembuhan itu tidak jauh. Walaupun kita harus ke dokter, walaupun kita harus juga minum obat, tetapi jangan sampai melupakan Tuhan. Justru kita harus berdoa dan kita harus datang kepada Tuhan supaya obat dan dokter itu bekerja dan dokter itu bisa menganalisa dengan tepat dan baik. Tetapi yang pasti supaya saudara tahu bahwa berkat kesembuhan itu tidak jauh-jauh ada di sekitar kita. Jangan menjadi orang Kristen yang fasik. Oh, kalau aku mau sembuh, aku mesti pergi ke benua A, benua B, benua C. Yang jauh karena ada pendeta terkenal atau gereja kuno yang hebat. Tidak ada. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di sekitar kita. Ketika Tuhan ada di sekitar kita, maka berkat mukjizat sumber itu ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita tangan kosong sekalipun, kalau Tuhan memberkati kita bisa. Walaupun tubuh kita mungkin penuh dengan borok dan penyakit, kalau Tuhan mau kita bisa sembuh. Mungkin apa yang kita pegang sesuatu yang tidak berharga. Mungkin sebagai seorang tua yang tidak mampu, tetapi itu dirubah menjadi sesuatu yang hidup. Mungkin masa depan kita seperti tongkat yang rasanya sudah cuma menuntun kita berjalan yang tidak tahu ke arah mana, membuat kita menjadi orang yang sepertinya loyo. Tetapi di tangan Tuhan, perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang bukan mati tetapi hidup. Masa depan kita, pegangan hidup kita bukan lagi sesuatu yang mati, bisa menjadi yang hidup. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu kembali kepada Tuhan. Saya punya sebuah kisah yang cukup luar biasa, yaitu saya ini sebagai pelayan Tuhan. Saya ini jarang beli baju, jarang beli celana dan sebagainya. Ya kadang-kadang beli, cuma jarang sekali. Tetapi saudara, saya lihat, kok baju saya itu banyak sekali. Saya kasih orang, ada saja, saya jadi bingung. Belinya kapan gitu. Tetapi sesungguhnya saya tahu bahwa itu memang juga salah satu pemeliharaan Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan suruh saya pindah ke Singapura dalam situasi yang kondisinya saat itu tidak ada uang, tidak ada sesuatu. Justru penyakit yang datang yaitu penyakit kanker dari mertua saya, seorang pendeta. Kami bawa ke Singapura, tinggalnya di satu tempat, murah sekali, makan cuma satu kali, uang nggak ada, hanya untuk mempertahankan hidup. Namun justru di tempat itulah kemudian mertua saya 4 bulan sembuh, saya ada di Singapura. Padahal tidak punya kemampuan, tidak punya uang, tidak punya keinginan, tapi Allah seberangkan saya di Singapura. Dan Tuhan pelihara saya di Singapura. Tidak tahu caranya bagaimana Tuhan menolong saya. Dan disitulah kemudian saya membuka gereja. Apa yang dulu saya pegang itu mati. Barang-barang saya yang rumah saya yang sudah di tempat yang rasanya sudah BTN rumah yang lama. Yang rasanya dijual cuma sekian 100 juta lebih. Berubah menjadi berlipat kali ganda. Apa yang saya punya saudara yang tidak berharga menjadi berharga. Dari sinilah saya tahu ketika Tuhan membawa kita, Dia akan pindahkan kita ke satu tempat yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Dan disitulah kemudian Allah mengubah apa yang mati, sesuatu yang kurang berharga menjadi berharga. Karena hidup kita adalah berharga di mata Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan selalu ingatkan kepada kita, jangan mencari pertolongan sampai jauh-jauh. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak jauh, Dia ada di sekitar kita. Dia hanya sejauh doa kita. Ada nyanyian juga berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa, tidak jauh. Oleh karena itu tutup matamu, ya, lipat tanganmu, perkuat imanmu, dan berdoalah kepada Tuhan. Hari ini saya ajak saudara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh dan dengan iman kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang bertobat. Kami mengakui Tuhan hari ini bahwa kami manusia yang lemah, berdosa, dan yang tidak mampu. Segala sesuatu yang kami pegang kurang berharga dan tidak berharga. Kami tidak mampu untuk menyeberang di tempat di mana Tuhan situasi yang kami tidak bisa lakukan. Tetapi dengan Engkau Tuhan, Engkau bisa mengubah hidup kami, mengubah tempat kami. Apa-apa yang kami pegang yang tidak berharga, yang tidak laku, Tuhan boleh berubah demi nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu suara-Mu, firman-Mu, hadirat-Mu ada di sekitar kami. Tidak jauh Tuhan, mujizat kesembuhan itu ada di sekitar kami. Bahkan ketika tangan kami kosong sekalipun, di situ ada berkat juga muncul. Ketika apa yang kami pegang, masa depan kami yang kelihatannya mati berubah menjadi yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, yang susah, tidak punya harapan, putus asa. Tuhan, yang sudah bangkrut, ditagih hutang, bahkan Tuhan yang di dalam kemalangan, bencana yang besar, kami berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sakit. Mari saudara, engkau yang punya masalah yang tadi saya sebutkan, tumpangkan tanganmu di dadamu. Engkau yang punya sakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Berdoalah dalam nama Yesus Kristus. Apa tanganmu biasa, tetapi ketika dengan Tuhan tanganmu penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera, hikmat, terobosan rohani, berkat-berkat jasmani dan rohani, demikian kesembuhan, damai sejahtera, kasih, sukacita, apapun juga karirmu, jodohmu, keluargamu, kesehatanmu. Demi nama Yesus Kristus, engkau telah menerimanya dan berjalan dengan kemurahan dan kasih Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam program-program yang sama. Jikalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi nomor handphone yang tertera. Sampai jumpa. God bless.